Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, kesehatan serta hidayahnya kepada kita yang dapat hadir pada seminar hasil penelitian hari ini. Selawat beserta salam tak lupa dikirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing 1 yakni Prof. Insinyur Usman Pato, MSc, PDH, dan pembimbing 2. Yang terhormat dosen pembahas 1 dan pembahas 2 dan teman-teman yang datang saat ini. Selamat datang di seminar usul penelitian jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau Pekanbaru tahun 2025 yang berjudul Pemanfaatan bakteriosin dari Limolactobacillus fermentum INACC B1295 untuk memperpanjang umur simpan belimbing uluh selama penyimpanan suhu ruang, oleh saya Raihan Novaldi dengan NIM 23061111365. Adapun yang membelatar belakangi saya melakukan penelitian ini yakni adalah belimbing uluh merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke dalam marga Aveola dari suku Acalidaceae. Tanaman ini sering disebut sebagai belimbing sayur atau belimbing asam. Belimbing uluh adalah tanaman buah dari Indonesia yang diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku. Pemanfaatan dan pengembangan buah belimbing uluh di Indonesia belum dilakukan secara optimal karena jual beli yang masih rendah dan tidak diimbangi dengan potensi yang dimiliki dari buah tersebut. Buah belimbing uluh memiliki kandungan asam dan kadar air tinggi yakni 94% yang menyebabkan buah jarang dikonsumsi dalam keadaan segar dan daya simpan pun relatif singkat. Buah belimbing uluh memiliki umur penyimpanan pada suhu ruang sekitar 4 hingga 7 hari jika tidak menggunakan metode pengawetan. Pengawetan dengan penyimpanan suhu dingin dapat meningkatkan umur simpan seperti edible coating, atmosfer termodifikasi atau MAP, atau pengolahan menjadi produk olahan adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan. Jadi secara keseluruhan, pelapis sinergis ini mampu mempertahankan karakteristik fisikokimia buah dan memperpanjang masa simpan hingga lebih dari 14 hari. Salah satu bahan metode pengawetan alami yang dapat digunakan yaitu bakteriosin. Bakteriosin merupakan senyawa protein yang alami yang diproduksi oleh jenis bakteri asam laktat yang memiliki sifat bakterisidal yang telah banyak dimanfaatkan dalam bidang biopreservatif dan memperpanjang umur simpan pangan olahan. Bakteriosin dapat diproduksi oleh bakteri Lactococcus, Lactobacillus, dan Pediococcus. Pemanfaatan bakteriosin sebagai bahan pengawet alami untuk produk makanan olahan digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen seperti Staphylococcus aureus dan Listeria monocytogenes dalam produk biasanya daging, ikan, dan hasil susu. Bakteriosin juga dinilai lebih aman dibandingkan pengawet kimia karena berasal dari mikroorganisme yang umumnya dikategorikan aman oleh GRAS atau Generally Recognized as Safe. Jadi spesies dari genus Limolactobacillus yang potensial menghasilkan bakteriosin dengan spesies Limolactobacillus fermentum. Bakteriosin dari Lactobacillus fermentum INACC B1295 memiliki sifat antimikroba dan telah diakui memiliki potensi yang cukup besar sebagai probiotik yang menunjukkan aktivitas probiotik dan antivirus, sifat biopreservatif dan immunobiosis, serta diklasifikasikan sebagai mikroorganisme yang aman.
Jadi pengaplikasian bakteriosin untuk produk pangan segar khususnya hortikultura belum ditemukan, sehingga penelitian terkait ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul pemanfaatan bakteriosin dari Lactobacillus fermentum INACC B1295 untuk memperpanjang umur simpan belimbing uluh selama penyimpanan suhu ruang. Jadi masuk ke slide selanjutnya. Tujuan penelitiannya itu untuk menentukan konsentrasi terbaik dari bakteriosin dalam memperpanjang umur simpan belimbing uluh selama penyimpanan pada suhu ruang. Hipotesis penelitiannya, penambahan konsentrasi bakteriosin Lactobacillus fermentum yang optimal dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu selama penyimpanan pada suhu ruang. Selanjutnya, metodologi. Tempat penelitiannya akan dilaksanakan yakni di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian, Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Waktu penelitian yakni akan berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga bulan April 2025. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan dapat dilihat pada slide, dan alat digunakan dapat dilihat pada slide. Jadi penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dalam 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Pengawatan belimbing uluh ini mengacu pada Sanderenu et al. Yang dimodifikasi, dan penambahan bakteriosin mengacu pada Ariev et al. 2012. Dapat dilihat perlakuan konsentrasi bakteriosinnya. Selanjutnya masuk ke slide selanjutnya. Ini pelaksanaan penelitian. Yang pertama itu sterilisasi peralatan mengacu pada Khairunisa dan Pato 2016. Yang kedua, pembuatan medium demand rogasa shortboard atau MRSB mengacu pada Pato et al. 2021. Yang ketiga, aktivitas bakteri mengacu pada Pato et al. 2017. Yang keempat itu perbanyakan bakteri mengacu pada Pato et al. 2017. Yang kelima itu persiapan supernatan bebas sel mengacu pada Pato et al. 2021. Yang keenam, persiapan bakteriosin mengacu pada Pato et al. 2021. Dan terakhir, penyimpanan belimbing uluh mengacu pada Nurraifah et al. 2021. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan itu ada 5. Yang pertama itu ada susut bobot yang mengacu pada AOC 1995. Kerusakan buah mengacu pada AOC OAC 2025. Yang ketiga itu tingkat kekerasan, itu mengacu pada Sudarmaji et al. Tahun 1997. Selanjutnya kadar air yang mengacu pada AOAC 2025. Dan terakhir total padatan terlarut TPT yang mengacu pada AOAC 2025. Selanjutnya slide terakhir yaitu analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan menggunakan analysis of variance atau ANOVA, di mana jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan New Multiple Range Test DNMRT pada taraf 5%. Data dianalisis menggunakan software SPPS versi 23. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.